Peningkatan kasus COVID-19 yang semakin tinggi membuat Surabaya diberi indikator hitam pada peta sebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur. Lantas sejauh mana kultur budaya turut berpengaruh dalam penanganan kasus COVID-19? Kita akan membahasnya dengan Bagong Suyanto, sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang Pak Bagong. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Bagong, apa evaluasi Anda Pak dari segi sosiologis terhadap penanganan kasus COVID-19 di Surabaya ini? Ya, saya kira pendekatan yang dikembangkan oleh pemerintah selama ini lebih banyak pendekatan yang sifatnya regulatif punitif ya, yang mengancamkan sanksi dan melakukan berbagai pembatasan. Nah, model pendekatan seperti itu ketika menghadapi subkultur masyarakat yang resisten, kemudian subkultur masyarakat yang cenderung bonek ya, itu biasanya malah melahirkan perlawanan. Makanya di Surabaya ini kalau kita lihat di berbagai komunitas itu ada semacam subkultur perlawanan. Mereka tetap cangkruk, mereka tetap tidak menjaga jarak, dan selain faktor kultural, saya juga melihat ada faktor struktural yang juga kuat. Jadi kita misalnya bagaimana bisa membayangkan orang yang tinggal di permukiman kumuh, berdesak-desaan, ya. Lalu kita minta mereka untuk stay at home. Rumahnya tidak ber-AC, tidak nyaman, ya. Tentu mereka lebih memilih untuk keluar rumah. Kedua, kalau rumah mereka di gang sempit hanya selebar 1,5 atau 2 meter, bagaimana mereka bisa melakukan social distancing? Jadi banyak hal-hal yang sifatnya struktural, tapi sekaligus juga kultural, yang membuat penerapan PSBB di Surabaya ini cenderung diterima setengah hati oleh warga masyarakat. Apalagi masyarakat kita ini, jangankan virus corona yang tidak tampak ya. Mereka aja banyak yang misalnya minum miras oplosan yang jelas-jelas berbahaya. Ini kan subkultur anak-anak marginal kan seringkali susah untuk diatur. Mereka minum, ya. Pak Bagong, kalau dari segi subkultural marginal ini sendiri kan dikatakan bahwa ada sifat antipati kemudian yang terbentuk di sana. Apakah ini dipengaruhi karena kurang tegasnya dari pemerintah atau kurang meluasnya dari pemahaman terhadap COVID-19 ini sendiri? Saya kira semua paham tentang bahaya COVID-19. Cuma yang menjadi masalah ada kondisi-kondisi struktural sekaligus kultural yang membuat masyarakat itu susah untuk menerima berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Saya membayangkan begini, kenapa tidak diuji coba misalnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada ancaman sanksi, tapi juga pendekatan yang berorientasi pada insentif atau reward. Karena masyarakat kita itu juga kalau diberi reward sosial, itu juga mereka akan lebih bisa menerima daripada ancaman sanksi. Jadi saya dengar ini cerita ya, katanya di Melbourne, anak saya cerita, di sana sekarang sedang agak ngetren masker, maaf ya, yang bergambar alat kelamin laki-laki, maskernya itu. Dan kenapa itu menjadi ngetren? Karena kalau orang kemudian protes, loh maskermu kok gambarnya jorok, orang itu akan mengatakan, kamu bisa melihat gambar di maskerku, berarti kamu terlalu dekat dengan saya. Kamu agak menjauh. Nah, masker itu menjadi masker yang kemudian populer karena selain manfaat medis itu ada kebanggaan tersendiri bagi anak-anak muda yang memakai masker itu. Ya tentu di Surabaya atau di Indonesia tidak mungkin kita memakai masker dengan gambar seperti itu ya. Tapi yang penting adalah jangan hanya mensosialisasi masyarakat mau bermasker, mau social distancing hanya alasan kesehatan. Harus ada alasan lain yang lebih berkaitan dengan lifestyle, dengan gaya hidup mereka, lebih membanggakan. Gitu ya. Jadi orang lalu bisa menerima masker itu sebagai bagian dari aksesoris yang membanggakan diri. Bukan sekedar perlengkapan medis. Baik, Pak Bagong, berarti artinya kalau kita bicara mengenai bagaimana caranya yang kemudian bisa dilakukan kepada masyarakat di berbagai lini itu, apa kemudian harus ada contoh yang kemudian ada di sekitar mereka untuk menunjukkan bahwa ini sebagai bentuk kalau misalkan tidak mematuhi maka kemudian akan ada dampak seperti ini atau harus seperti apa kemudian agar memang pemahaman ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat di berbagai lini? Ya, saya kira pendekatannya tidak bisa tunggal ya. Yang saya katakan tadi, pemerintah itu hanya mengandalkan pendekatan yang sifatnya regulatif punitif, menghukum, mengancamkan sanksi. Sementara komunitas itu kan memiliki subkultur dan gaya hidup yang berbeda-beda. Ibu-ibu misalnya, itu sekarang kan sedang ngetren. Masker juga disesuaikan dengan baju yang dipakai, terutama sosialita-sosialita.
Kalau anak muda tentu masker yang gambarnya berbeda, yang gambarnya menarik, itu akan lebih menarik perhatian mereka. Jadi artinya butuh idiom-idiom pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada kelompok sasaran yang dituju. Kalau ibu-ibu pengajian misalnya, ya, tentu kita bisa mengandalkan pada ibu-ibu nyai untuk memberikan sosialisasi. Kelompok keagamaan, kita mengandalkan ulama. Tapi kelompok-kelompok yang berbeda, anak muda, orang-orang marginal yang biasa menantang maut, ya tentu pendekatannya harus berbeda. Dengan berbagai macam pandangan ini, apakah sudah ada keterlibatan pakar ataupun peneliti sosiolog begitu terhadap pemerintah untuk bisa berupaya menangani pandemi ini? Sepanjang yang saya tahu, yang dilibatkan lebih banyak adalah pakar-pakar dari segi medis ya. Dokter, ahli farmakolog untuk menghasilkan vaksin dan terlibat dalam kegiatan praksis perawatannya. Tetapi pendekatan-pendekatan sosial, mungkin juga ekonomi, saya melihat masih belum banyak dilibatkan ya, terutama pendekatan sosiokultural ya. Karena ini mungkin pemerintah memang terjebak pada situasi yang sifatnya harus jangka pendek ya. Sementara pendekatan sosiokultural kan lebih berefek pada jangka panjang. Tapi saya melihat era new normal ini itu mau tidak mau membutuhkan pendekatan dari ilmuwan-ilmuwan sosial dan budaya ya, untuk supaya bisa terlibat dalam social engineering masyarakat, supaya masyarakat itu mau melakukan apa yang kita kehendaki, protokol kesehatan gitu ya. Tapi mau melakukan dengan perasaan bangga, dengan perasaan bahwa itu keren. Itu kan butuh pendekatan sosio budaya. Kalau kita bicara mengenai atau saya tarik garis merahnya lebih luas lagi dalam artian karakter setiap warga di berbagai daerah itu secara sosio-antropologinya kan berbeda ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kemudian sosialisasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah dengan melihat adanya tren seperti ini sudah mulai naik di Jawa Timur dan juga tingkat lini masyarakatnya pun juga memerlukan pemahaman yang serupa juga. Maka pemahaman seperti apa yang bisa diberikan dalam segi sosio-antropologi atau apa yang bisa dibaca di sana Pak? Kalau ilmu yang saya pelajari ya, itu ada teori dari masa Frankfurt ya. Ini teorinya Adorno yang mengatakan bahwa orang itu mau melakukan sesuatu sebetulnya bukan karena dia ingin mengkonsumsi fungsi dari barang itu atau aktivitas itu, tapi lebih karena didorong oleh fungsi kedua yang disebut ersat ya. Ersat itu adalah fungsi kedua yang membuat orang justru terdorong. Misalnya, ini contoh sederhana ya. Ketika orang mau beli tas Hermes seharga 1,4 miliar, yang dibeli kan bukan fungsi tas. Kalau fungsi tas kan cukup tas kresek, itu kan cukup untuk menaruh kacamata, dompet, dan sebagainya. Tapi orang mau mengeluarkan uang 1,4 karena ada fungsi keduanya, gengsinya itu. Yang justru lebih mendorong orang untuk mau melakukan dan membeli barang itu. Jadi kalau orang mau social distancing, orang mau memakai masker, jangan hanya dijelaskan bahwa itu bermanfaat dari segi medis. Ada manfaat-manfaat lain yang berkaitan dengan gengsi, yang berkaitan dengan keren, yang berkaitan dengan kekinian, yang berkaitan dengan simbol urban, dan lain sebagainya. Jadi ya, ini membutuhkan rekayasa sosial, social engineering yang basisnya tidak selalu alasan medis, tapi juga alasan-alasan sosial. Oke, langkah sosialisasi seperti apa Pak Bagong yang bisa dilakukan untuk masyarakat di Jawa Timur dengan melihat karakteristik masyarakatnya seperti itu dan juga kemudian saat ini bentuk komunikasi yang terpantau di lapangan pun seperti itu. Seperti apa langkah yang bisa dilakukan? Yang jelas pemerintah jangan mensimplifikasi hal ini dengan satu model pendekatan yang sifatnya instruktif, regulatif, punitif tadi. Tapi pemerintah harus mengembangkan pendekatan yang bervariasi. Terserah kelompok mana yang mau disasar, itu kan tergantung pada profil sosialnya seperti apa, lalu pendekatan sosial seperti apa yang bisa dilakukan. Nah itu yang mestinya menjadi exit strategi pemerintah untuk menyongsong era new normal. Oke, jadi tidak hanya satu bentuk saja untuk komunikasi yang bisa diberikan dan juga diaplikasikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih untuk pandangannya. Terima kasih Pak Bagong Suyanto waktu yang bersama kami di Metro Siang.